Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Pada video kali ini, aku akan berbagi tentang jawaban dari soal asesmen pasca program guru belajar seri AKM tingkat SD. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu: A. Digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. B. Digunakan sebagai penilaian untuk menentukan nilai individu. C. Diberikan di akhir jenjang sebagai penentuan kelulusan siswa. Atau D. Diberikan sebagai nilai. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Lanjut. Nomor 2, dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui survei karakter, survei lingkungan belajar, asesmen kompetisi minimum, atau survei kualitas sekolah. Jawabannya adalah survei lingkungan belajar. Lanjut. Guru ASIS meminta siswa untuk memilih setiap kalimat yang menyatakan latar tempat dalam bacaan. Kompetensi apakah yang diukur oleh guru ASIS melalui pertanyaan tersebut? A. Menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain, membanding hal-hal utama dalam teks sastra, merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks, mengidentifikasi perubahan dalam elemen intrinsik pada teks. Jawabannya adalah D ya, mengidentifikasi perubahan dalam teks. Nomor 10, dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa asesmen minimum kompetensi minimum akan mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan kelulusan sekolah. Dengan AKM, sekolah tidak lagi melaksanakan ujian sekolah. Hasil AKM untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. AKM dilakukan juga untuk mengukur penguasaan siswa terhadap konten. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 8, dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk menyelesaikan soal melalui sesuai konsep matematika, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, memahami data dalam bentuk tabel maupun grafik, atau memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Jadi jawabannya adalah B. Mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut nomor 9. Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari AKM dibandingkan dengan soal ujian nasional? Mutu pendidikan diukur dari penilaian konten yang esensial pada mata pelajaran tertentu. Penentuan dan pemetaan kemampuan siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemampuan kognitif menjadi hal utama sehingga lebih menekankan pada penguasaan materi atau menekankan pada penguasaan materi. Kompetensi, ya jawabannya adalah D. Nomor 3. Salah satu instrumen AKM adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki A. Mengukur kualitas pembelajaran dari iklim di sekolah, mengukur hasil belajar non-kognitif, mengukur hasil belajar secara kognitif, atau mengukur kemampuan akademik siswa dilihat dari nilai akhir siswa sebagai penentu kualitas sekolah. Jawabannya adalah C. Nomor 20. Pada tingkat SD, asesmen literasi maupun numerasi terdapat 3 level pembelajaran. Manakah yang menunjukkan penjelasan yang tepat mengenai setiap level pembelajaran? Pada level 3, siswa akan mempresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan pengurangan bilangan. Pada level 2, siswa akan mempresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan pengurangan pembagian perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal. Mengenal bangun geometri dan pengukurannya, persamaan dan
pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi. Mempelajari data dengan representasinya. Pada level 1, siswa akan mempresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal. Pada level 3, siswa akan mempresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal, mengenal, bangun geometri dan pengukurannya, persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi, mempelajari data dengan representasinya. Oke teman-teman perhatikan saja nomor dari soal dan catat jawabannya, karena nomor soal ini diacak ya teman-teman. Oke, jawaban dari nomor 20 ini adalah D ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 19. Bagaimana dampak AKM pada siswa SD yang diketahui tidak ada ujian nasional sebelumnya? A. AKM memiliki konsekuensi pada siswa SD sehingga akan menjadi beban tambahan. B. AKM akan menjadi seleksi siswa SD untuk memasuki jenjang SMP. C. AKM lebih baik karena menjadi tolak ukur untuk menilai pencapaian siswa. D. AKM menjadi beban karena tidak menilai pencapaian siswa, melainkan berfokus pada proses. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, perbedaan AKM dengan ujian nasional adalah: ujian nasional dilakukan pada siswa kelas 5, 7, dan 11, sedangkan asesmen nasional untuk tingkat akhir. Ujian nasional dilakukan selama 1 minggu, sedangkan asesmen nasional dilakukan selama 4 hari. Ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Atau ujian nasional dilakukan secara daring, luring, dan blended, sedangkan ujian nasional tidak. Jawabannya adalah C teman-teman. Lanjut soal nomor 7. Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas? A. Menyesuaikan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi siswa. B. Melakukan penilaian mandiri untuk pelajaran lain. Menyusun pembelajaran sesuai konten materi. Atau menyesuaikan pembelajaran. Jawabannya adalah A. Lanjut. Nomor 24, guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda. Maka siswa tersebut dapat dikategori dalam kelompok A, perlu intervensi khusus, B, dasar, C, cakap, atau D, mahir. Jawabannya adalah D, mahir. Lanjut nomor 5. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan adalah: jumlah butir soal yang diajukan dalam semua setiap jenjang sama, yaitu 30 soal. Semua siswa pada setiap jenjang pendidikan akan mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan sama. Soal asesmen terdiri dari pilihan ganda menjodohkan isian singkat dan uraian. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 6. Dalam pelaksanaan AKM, konten dalam literasi membaca mencakup teks informasi dan teks fiksi, teks produksi dan teks produksi kompleks, teks observasi dan deskripsi atau teks wacana dan teks argumentasi. Jawabannya adalah A. Teks informasi dan fiksi. Nomor 25. Bagaimana keterkaitan dengan AKM dengan standar kurikulum secara keseluruhan? AKM terikat secara erat dengan konten kurikulum. AKM mengukur penguasaan siswa atas konten kurikulum. AKM memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada setiap kelas, atau AKM terlepas dari keseluruhan kurikulum sekolah. Jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 21. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah:
berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, atau berorientasi pada nilai akhir. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 13. Pada soal-soal literasi yang diberikan, Guru Rani memberikan bacaan fiksi mengenai bayi komodo. Guru Rani membuat pernyataan apa? Membuat bayi komodo takut ketika melihat bayi komodo lain. Kompetensi apakah yang diukur oleh Guru Rani? Apakah A. menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks, B. menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh pada teks, atau C. mengidentifikasi kejadian yang dihadapi tokoh cerita, atau D. menyusun inferensi atau kesimpulan terkait isi teks? Jawabannya adalah B. Lanjut soal berikutnya, nomor 15. Pada asesmen numerasi tingkat SD, hal yang akan diuji dalam konten geometri dan pengukuran level pembelajaran 2 yaitu A. mengenal segi 4, segi 3, segi banyak dan lingkaran, B. mengenal 5, kerucut dan bola, mengenal prisma dan tabung, atau D. mengenal balok dan kubus. Jawaban adalah C. Lanjut nomor 7. Kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM adalah A. kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun, B. kompetensi dasar yang harus dimiliki sekolah, C. kompetensi matematika dan bahasa Indonesia siswa, atau D. kompetensi minimum setara yang harus dimiliki siswa. Jawabannya adalah A. kompetensi dasar siswa. Lanjut, Guru Anwar memberikan soal teks bacaan sederhana pada siswanya dengan menggunakan pertanyaan siapa, mengapa, dan di mana. Kompetensi apakah yang akan diukur oleh Guru Anwar? A. menentukan informasi tersurat, membandingkan hal-hal utama dalam teks, atau menilai kesesuaian antara ilustrasi dan isi teks. Jawabannya adalah A. menemukan informasi tersirat. Lanjut. Berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. 1. Menunjukkan kinerja dengan merangkap konsep. 2. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. 3. Pembelajaran untuk cakupan materi yang harus dikuasai. 4. Berorientasi pada konteks dan penguasaan kompetensi. 5. Berorientasi pada nilai akhir. 6. Menjawab soal manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten. 135, 246, 356, atau 146. Jawabannya 356. Lanjut soal nomor 8. AKM dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan. Dari pernyataan berikut, manakah menunjukkan ciri-ciri AKM? Konten masalah yang diberikan bersifat rutin dan sederhana. Soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Soal mengacu pada penyelesaian sesuai konsep yang dipelajari. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Lanjut soal nomor 26. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi dari bacaan, memahami informasi tersirat maupun tersurat dari bacaan, memadukan interpretasi atau pemahaman pada teks, atau mengevaluasi dan merefleksi isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Jawabannya adalah D teman-teman. Lanjut soal nomor 30. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dengan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? A. Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. B. Pelaporan hasil AKM berupa nilai yang sejalan dengan karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi yang berfokus mencapai hasil akhir berupa nilai. C. Pelaporan AKM akan membantu guru mempersiapkan materi pembelajaran untuk digunakan oleh siswa sesuai dengan pembelajaran berbasis kompetensi, atau pelaporan hasil AKM akan memberikan standar penguasaan yang harus dimiliki. Jawaban dari nomor 30 adalah A. Lanjut
ke soal nomor 18. Analisis soal berikut dan temukan manakah yang termasuk dalam soal AKM. Andi memiliki 200 gram gula pasir dan 1,2 kg tepung terigu. Saat dicampurkan maka beratnya menjadi titik-titik kilogram. Kemudian nomor B, perhatikan kemasan minuman sari buah berikut. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana, berapakah kandungan dari sari buah apel? Kemudian soal nomor jawaban C, KPK dari 85, 90, dan 125 dalam bentuk faktorisasi utama adalah, jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 16, menyelesaikan soal mengenai persamaan linear merupakan salah satu konten dalam asesmen numerasi, yaitu A. Bilangan, B. Geometri dan pengukuran, aljabar atau data dan ketidakpastian. Jawabannya adalah C, teman-teman, aljabar. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 17. Asesmen literasi membaca tingkat SD dilaksanakan dalam A. 1 level, B. 2 level, C. 3 level, atau D. 4 level pembelajaran. Jawabannya adalah 3 level pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan komponen berikut. Manakah mencakup 3 komponen penilaian asesmen literasi membaca? A, B, C, A, B, D, A, C, D, atau B, C, D. Jawabannya A, B, D ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Memetakan pencapaian siswa dalam AKM yang dapat digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, menyusun dan melaksanakan program pengayaan, mendorong siswa untuk mendapatkan skor tinggi, dan mengesampingkan pembelajaran, merefleksikan hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun komunikasi, kompetensi, serta karakteristik siswa. Jawabannya adalah D. Nomor 23 ya teman-teman, dari hasil AKM. Temukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Maka siswa tersebut dapat dikategori A. Perlu implementasi, B. Dasar, C. Cakap, D. Mahir. Jawabannya adalah cakap ya teman-teman. Oke, selesai. Ini dia hasil dari jawaban kita ya teman-teman. Ya. Dan hasilnya adalah 100% benar. Oke teman-teman, demikian yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai bertemu di video aku selanjutnya. Terima kasih dan bye.